Cek cek 1 2 3, bisa dengar suara saya semua teman-teman? Mbak Pivi bisa dengar suara saya? Oke, mohon maaf agak sedikit menunggu ya. Ini tadi ada masalah dengan alat perekam layar saya, jadi debutnya bermasalah, jadi saya harus install dan uninstall sehingga agak sedikit menunggu ya. Baik, oke. Kalau gitu ini sudah ada 23 siswa yang hadir. Kita mulai saja kelas bahasa Indonesia untuk malam hari ini ya. Saya mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan untuk seluruh rekan-rekan siswa dan siswi kelas 11 semester 3 tahun pelajaran 2016-2017. Saya ucapkan selamat datang di kelas Bahasa Indonesia di pertemuan kedua tanggal 20 Januari tahun 2017. Ya, seminggu lagi kalian yang ada di Taiwan mungkin akan memperingati hari besarnya Taiwan ya, hari besarnya Cina ya, tahun baru Imlek. Kalau di Indonesia di sana Guonian atau apa namanya tahun baru Cina ya. Biasanya pas tahun baru Cina ini orang-orang Taiwan ini mempunyai gawe yang cukup besar. Biasanya orang-orang Indonesia yang bekerja di sana pun juga terkena imbasnya. Kadang-kadang ikut bekerja keras juga ya, mungkin overtime atau kerja lembur, ikut bantu-bantu beres-beres, yang kerja bareng di rumah atau tugas tugas untuk menjagai orang-orang tua semakin berat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan semuanya itu dapat terlewati dengan ini ya, terlewati dengan mudah, dan saya harap teman-teman bisa jaga kondisi baik-baik ya. Tapi ya jangan salah, nanti kalian digaji double kok. Biasanya orang-orang Taiwan dulu juga saya pernah kerja part time ya, ikut salah satu orang Taiwan di sana ya, bantu-bantu gitu. Waktu itu bikin apa namanya tulisan, dan seperti biasanya kalau hari biasanya nggak digaji double, tapi pas hari itu karena masuk digaji double ya. Jadi ya saya harap teman-teman bisa jaga diri, jangan terlalu capek, istirahatnya cukup, jaga kondisi aja, karena ya biasanya akan terporsir ya. Nggak tahu ini untuk pendidikan kesetaraan apakah libur atau tidak untuk memperingati tahun baru Cina tersebut, tapi kalau yang kemarin-kemarin saya kira tidak libur ya, karena kita mengikuti kalender negara kita Indonesia. Tapi ya tidak tahu, nanti tergantung kebijakan. Biasanya akan ada informasi jikalau ada break atau libur ya, nanti akan diumumkan di grup Facebook. Ya teman-teman sekalian, malam hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua, di mana nantinya saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang pertama kalinya di kelas ini. Biasanya saya selalu menyampaikan materi-materi tentang ilmu pengetahuan sosial ataupun sosiologi. Nah, saya akan mengajarkan dengan cara terbaik sesuai yang bisa saya ajarkan kepada teman-teman sekalian, dan nanti teman-teman sekalian harapannya interaksi yang sangat saya harapkan. Jikalau nanti ada yang kurang jelas ya tolong saya langsung diinterupsi mana yang kurang jelas, biar kita bisa jelaskan bersama-sama ya. Baik, sebelumnya saya cek dulu untuk sistem
alat-alat yang akan kita gunakan untuk belajar pada malam hari ini sudah saya persiapkan materinya, slide. Apakah bisa dilihat di papan tulis ini slide materi yang saya sampaikan? Yang akan saya sampaikan bisa dilihat nggak? Bisa ya, tidak ada gangguan ya. Dan mudah-mudahan sampai selesai nanti tidak ada gangguan. Nah, untuk materi bahasa Indonesia teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah saya sangat minta interaksi dari teman-teman sekalian. Jadi nanti akan ada sedikit latihan. Jadi setelah saya menyampaikan topik materi pada malam hari ini, nanti akan sedikit latihan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi nanti ketika saya meminta Anda sekalian melakukan sesuatu ya teman-teman sekalian, saya mohon interaksinya untuk melakukan sesuatu ya. Baik. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini teman-teman sekalian, tadi kita sudah cross check dan tidak ada gangguan sesuatu apapun ya. Tapi tidak afdol kalau kita tidak buka pelajaran malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing ya. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai? Ya. Di sini teman-teman sekalian bisa dilihat ya di papan tulis yang sudah saya persiapkan bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang khutbah ya, tentang khutbah dan ceramah. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih Pak, ini kan pelajaran bahasa Indonesia, kenapa kita diajari khutbah atau ceramah gitu ya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman sekalian, keterampilan atau kemampuan seseorang untuk berkhutbah dan ceramah ya, itu sangat penting sekali, karena khutbah dan ceramah itu pasti menggunakan unsur-unsur bahasa ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk membuat sebuah pidato atau sebuah penyampaian yang bisa dibilang itu tidak mudah juga ya, karena harus punya konsep, punya rencana apa yang akan disampaikan, dan itu butuh skill atau butuh keterampilan, butuh trik-trik tertentu sehingga materi khutbah atau ceramah ya, bagaimana seseorang itu bisa khutbah dan ceramah, ini termasuk dalam salah satu materi yang perlu disampaikan di pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA ini. Jadi kenapa malam hari ini kita awali materi bahasa Indonesia dengan menyampaikan bagaimana kita bisa menemukan pokok-pokok isi khutbah dan ceramah. Kita mulai saja. Ya, yang nanti akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menyimak, cara-cara untuk menyimak ya ketika ada khutbah atau ceramah sedang berlangsung. Kemudian dari kita menyimak atau mendengarkan seseorang berkhutbah atau berceramah, bagaimana nanti kita bisa menemukan isi khutbah atau ceramah. Jadi kita bisa menyimpulkan kira-kira tadi yang seseorang sampaikan ketika berkhutbah atau berceramah itu apa isinya. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tidak hanya sekedar ikut ketawa-ketawa saja, atau tidak sekedar ikut terhanyut dalam khutbah. Mungkin seorang yang menyampaikan cakep, cantik gitu ya, atau enak dipandang dan sebagainya, orang kaya atau konglomerat dan sebagainya, tidak. Jadi kita harus bisa menyimpulkan isi khutbah, baik itu kita bisa menulis kata kuncinya, kita bisa paham garis-garis besarnya, dan sehingga kita bisa menyimpulkan inti pokok dari khutbah tersebut. Bukan berarti kita harus hafal seluruh khutbahnya ya, secara misalnya seseorang berkhutbah 1 jam atau berceramah kurang lebih 1,5 jam, kita tidak perlu benar-benar paham setiap kata yang diucapkan, tidak, tetapi
kita perlu tahu isi garis besar atau inti pokok dari khutbah atau ceramah yang dibicarakan. Oke, sampai di sini saya mau tanya dulu, ini dari 23 siswa yang hadir di sini, ada yang beragama non-Islam? Ada yang beragama selain Islam nggak? Saya cross check dulu sebelum saya teruskan. Lalu cek. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, karena saya menyiapkan contoh khutbah yang biasa digunakan oleh umat Islam ya. Takutnya nanti kalau ada yang selain Islam, saya harus menyampaikan atau membuat contoh lain yang sesuai dengan agamanya. Karena memang khutbah itu tidak hanya ada di umat Islam saja, biasanya umat Kristiani juga ada khutbah setiap kali misa atau apa namanya di gereja ya. Saya juga kurang paham, tetapi saya pernah punya teman di tempat dia ya, tempat agama Kristiani itu ada khutbah setiap hari Minggu, setiap Jumat atau setiap kumpul-kumpul di gereja begitu. Nah, sama dengan umat Muslim ya. Mungkin dari teman-teman sekalian di sini sudah pernah semua ya mendengarkan khutbah ataupun ceramah. Bagi yang putra, bagi yang laki-laki, hampir setiap minggu sekali ya mendengarkan khutbah. Apalagi sekarang hari Jumat ya. Tadi hari Jumat pasti kalau yang tidak berhalangan, karena di Taiwan saya kira ke masjid juga agak sedikit susah ya. Tidak seperti Indonesia masih di mana-mana ada. Kadang-kadang dulu waktu saya di sana pun juga ya saya usahakan untuk ke Grand Mosque Taipei ya. Ya. Setiap yang cowok di sini yang beragama Muslim pasti satu minggu sekali ini ya, apa namanya, mendengarkan atau mencermati khutbah ya. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi yang putri-putri juga mungkin pernah datang untuk sholat Jumat di masjid ya, bersama pacarnya atau bersama suaminya atau bersama temennya gitu ya, sambil menunggu teman cowoknya atau teman laki-lakinya atau suaminya atau apapun itu temannya yang sedang misalnya lagi jalan pas hari Jumat harus break dulu, sekalian sholat duhur atau sholat Jumat, ada yang berkhutbah dan pernah memperhatikan. Nah, ini dia pengertian khutbah itu. Khutbah adalah semacam pidato, terutama yang menguraikan ajaran agama dan kepercayaan. Nah, orang yang berkhutbah itu dinamakan khotib. Dan jangan apa namanya, jangan terlalu sempit berpikir bahwa tidak hanya khutbah saja. Mungkin teman-teman sekalian juga pernah melihat atau mendengarkan ceramah ya. Kalau di desa-desa dulu, saya pernah tinggal di Sumatera. Kalau di Sumatera itu sering sekali setiap minggu itu ada ceramah agama, sebulan sekali, setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu pas liburan itu sebulan sekali bergilir ke masjid ke masjid ada ceramah agama. Ini konsepnya sama dengan khutbah ya, intinya kita mendengarkan seseorang bicara ya tentang uraian ajaran agama dan kepercayaan, biasanya untuk memperteguh iman seseorang ya supaya tidak lupa ya, karena manusia kita ya umumnya kalau tidak diingatkan itu kadang-kadang kita teledor. Jadi inilah pentingnya kenapa khutbah itu ada, ceramah itu ada, dan kita lebih baik mengikutinya, karena dengan mengikuti atau mendengarkan kita bisa diingatkan. Dan waktu saya 2 tahun kuliah di Taiwan dulu juga sering di Taipei Main Station itu sering mendatangkan kiai-kiai gitu ya,
ada Ustadz Yusuf Mansur, ada beberapa kali Ustadz yang saya juga tidak kenal siapa itu didatangkan bersama dengan artis-artis, sehingga itu untuk menarik teman-teman BMI yang kerja di sana untuk ikut bergabung ya. Udah ramai sekali waktu itu. Nah itu kalian bisa coba lah ya nanti setelah pelajaran ini ya, setelah kita mencermati pelajaran ini bagaimana menanggapi atau mencermati isi khutbah, nanti teman-teman bisa praktekkan kalau ada pengajian atau ada khutbah Jumat, itu kalian bisa menerapkan apa yang akan saya ajarkan pada malam hari ini, oke? Ya, tadi kita sudah sampaikan ya bahwa khutbah itu adalah semacam pidato ya, seseorang menyampaikan sesuatu tetapi lebih fokus untuk menguraikan atau menjabarkan ajaran agama dan kepercayaan. Nah, orang yang berkhutbah atau yang berceramah itu namanya khatib. Nah, bagaimana Pak menemukan dan mengemukakan isi khutbah dari mendengarkan khutbah? Jadi, kalau kita mendengarkan sebenarnya kita itu bisa menemukan atau mengemukakan apa sih yang sebenarnya si khatib sampaikan kepada kita ya. Nah, ini ya skill atau keterampilan yang akan kita pelajari, bagaimana kita bisa menemukan sesuatu, yaitu isi atau inti khutbah yang kita dengarkan dari seseorang yang menyampaikan khutbah tersebut atau khotib itu tadi. Nah, pertama yang akan kita lakukan ya ketika kita akan mendengarkan sebuah khutbah, yaitu yang pertama kita bisa tulis terlebih dahulu judul. Nah, sebentar, kok ini nggak bisa penanya. Kita bisa tulis judul atau tema yang diangkat dalam khutbah. Ya, kalau misalnya tidak pas bawa kertas atau tidak pas bawa buku, ya zaman sekarang kan serba modern ya, serba digital. Kita bisa menggunakan laptop, atau kita bisa menggunakan tablet, atau bisa menggunakan handphone untuk menulis judul dan tema. Karena sesuatu yang disampaikan di khutbah itu selalu baik dan selalu mengingatkan sesuatu kepada kita untuk selalu berpegang teguh ya ke jalan lurus ya, sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya ya. Jadi kita perlu menulis sesuatu yang bisa kita ambil dari si khutbah tersebut ya, kadang-kadang bisa kita buka dan bisa mengingatkan kita ya. Jadi ini yang perlu kita tulis dahulu dalam rincian khutbah, yaitu tulis judul atau tema yang diangkat dalam khutbah. Kemudian kita bisa catat nama pengkhutbah dan latar belakangnya. Kenapa kita perlu tahu pengkhutbah atau orang yang menyampaikan khutbah dan latar belakangnya? Karena kita nanti bisa mengkritisi kira-kira jika seseorang tersebut menyampaikan materi tentang sesuatu itu apakah tepat atau tidak. Misalnya yang penceramah, yang pengkhutbah itu adalah seorang dokter misalnya gitu, dia menyampaikan temanya tentang pertanian ya, dilihat dari latar belakangnya dokter, tapi temanya tentang pertanian misalnya, itu kan tidak masuk ya, tidak sesuai. Jadi kenapa kita perlu mengetahui nama pengkhutbah dan latar belakangnya ya, salah satunya adalah untuk mensinkronkan atau untuk mengetahui kepasan ya, ketepatan antara tema dengan seseorang yang menyampaikan, sehingga itu perlu dipertanggungjawabkan nantinya ya. Kemudian kita perlu catat waktu dan tempat khutbah sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika ada seseorang yang menanyakan ini siapa, di mana dan sebagainya, itu kita punya data secara jelas. Nah, bagaimana kita bisa menemukan isi pokok dari khutbah? Ya, yang pertama kita bisa mendengarkan dengan seksama dan penuh dengan konsentrasi khutbah yang akan disampaikan. Jadi salah satu trik
bagi kita untuk bisa menemukan isi pokok dari sebuah khutbah adalah kita mendengarkan dengan seksama dan penuh konsentrasi akan khutbah yang disampaikan, ya, tentang khutbah yang disampaikan. Kalau kita tidak mendengarkan, ya misalnya kita ngobrol sendiri dengan teman, asik mainan handphone, mainan Instagram, Facebook, kemudian chatting-chattingan, ya kita tidak akan bisa menemukan isi pokok dari pidato tersebut. Ya, salah satu cara untuk bisa menemukan isi pokok, inti pokok ataupun garis besar yang disampaikan oleh seorang khotib tentang khutbahnya yaitu dengan kita mendengarkan, ya, dengan seksama dan penuh konsentrasi khutbah yang disampaikan. Ya, yang pertama adalah listen, mendengarkan. Listen carefully, ya, dengarkan dengan seksama. Yang kedua, membuat catatan kecil untuk mencatat kata-kata yang menjadi kunci garis besar khutbah. Kenapa kita perlu membuat catatan kecil? Ya, karena kita adalah manusia suka lupa, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak catat, nantinya lupa, ya. Seperti contoh, padahal kita sudah bisa mengingat-ingat, kita tertarik sekali dengan topik yang dibicarakan oleh si khotib, ya, si pengkhutbah tadi, ya. Wah, ini menarik, saya tidak akan bakalan lupa. Tapi ya nanti ketika kita menemukan suatu topik yang lain, misalnya ketemu teman, membahas topik yang lebih menarik gitu, ya, sebagai contoh gosip gitu, atau membicarakan tentang pekerjaan dan sebagainya, nanti apa yang disampaikan si khotbah itu kadang-kadang lupa. Tapi kalau kita membuat catatan-catatan kecil, ya, yang kita rangkum di handphone, atau kalau kita punya notebook, ya, notebook dalam artian notebook manual, buku kecil, ada ballpointnya, kita bisa catat. Nah, itu pentingnya, ya. Jadi mungkin saya kasih tahu pada teman-teman sekalian, kalau saya, ya, setiap hari kalau pergi kemana-mana itu di tas saya itu selalu ada buku kecil dan ballpoint, selalu di situ, karena saya orangnya hobi belajar, ya. Jadi hobi belajar sampai sekarang pun, kalau saya menemukan sesuatu saya catat. Misalnya bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris ketemu vocab baru atau kosakata baru saya catat, atau bahasa Cina, ya, ketemu kosakata baru saya catat. Jadi setiap hari itu nambah terus, ataupun ada quote atau apa ya namanya, kata-kata penyemangat itu saya catat, atau ada hal-hal penting lainnya saya catat dengan notebook tersebut. Jadi mungkin teman-teman sekalian bisa terapkan, apalagi kalau teman-teman suka lupa, ya. Suka lupa sesuatu, bisa kalian catat di situ, misalnya utang, ya, utang atau meminjamkan uang. Nah, itu sangat krusial sekali. Jadi saya kira membawa buku catatan kecil itu bisa bermanfaat bagi kalian semua, ya. Itu, ya. Nah, itu skill yang selanjutnya, yang kedua tadi, adalah membuat catatan kecil untuk mencatat kata-kata yang menjadi kunci atau garis besar khutbah, supaya tidak lupa dan supaya nanti bisa mudah untuk menyimpulkan apa sebenarnya isi dari khutbah yang disampaikan, ya. Oh, kerjanya mencatat. Oh, itu sudah ini, ya, sudah pas sekali, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, susunlah kata-kata kunci menjadi sebuah kerangka dasar atau pokok-pokok isi khutbah. Jadi kalau nanti kalian sudah menemukan garis besar khutbah, ya, misalnya per 1 menit, per 2 menit, atau per paragraf, itu kalian menemukan satu kunci, nanti akhirnya kalian susun menjadi sebuah kerangka dasar atau sebuah pokok-pokok isi khutbah. Setelah itu kalian bisa mengembangkan kerangka khutbah menjadi sebuah rangkuman khutbah yang baik dengan tidak mengubah isinya. Jadi harapannya kalau teman-teman sekalian sudah bisa mencatat kunci besarnya, kemudian kalian menyusun dari kata-kata kunci tersebut menjadi pokok pikiran isi khutbah, ya, atau inti dari isi khutbah. Kemudian kalian bisa mengembangkan dari inti khutbah tersebut menjadi sedikit rangkuman, ya, kira-kira isi khutbahnya itu apa tanpa mengubah isinya. Nah, itu pekerjaan yang sangat produktif untuk kalian semua sebagai siswa atau bukan sebagai siswa, ya, karena menulis atau membuat sesuatu, ya,
mengungkapkan kembali gagasan atau mengungkapkan kembali sebuah cerita itu sangat baik ya, sangat merupakan aktivitas yang baik. Sempat beberapa kali saya juga stalking Facebook kalian ya, ada yang suka baca novel, ada yang suka baca puisi, kemudian diungkapkan kembali, ditulis ya, bukunya tentang apa, kemudian puisinya tentang apa. Nah, itu salah satu hal yang baik dalam kalian mencermati sebuah artikel atau sebuah novel atau sebuah puisi ya, kemudian dituliskan lagi dengan bahasa kalian. Nah, itu hampir sama dengan ini ya, menemukan isi pokok khutbah kemudian kalian kembangkan lagi. Nah, oke, tadi sudah saya sampaikan kan bahwa saya pengen sekali teman-teman sekalian berinteraksi dengan kita. Maka dari itu mari kita coba untuk praktekkan ya, kita coba praktekkan ya. Nanti teman-teman sekalian bisa mencatat atau ditulis di handphone atau bagaimana. Nanti saya akan berkhutbah. Saya akan menyampaikan sesuatu, jadi saya yang berkhutbah ya. Nanti kalian bisa tulis nama yang berkhutbah sesuai tadi apa yang saya sampaikan ya. Bisa tulis judulnya, temanya apa, nama pengkhutbahnya siapa, latar belakangnya apa, dan waktu dan tempat siapa. Terus nanti kalian bisa cermati kira-kira isi khutbahnya tentang apa. Siap ya? Kita coba praktekkan. Nah, ini materi khutbah yang akan saya sampaikan. Coba kalian bisa dengarkan saya ya. Ya, nggak lama lah, paling 5 menit saya baca. Kemudian nanti kita akan bahas bareng-bareng apakah yang kalian tulis, yang kalian dengarkan dari khutbah saya itu sama dengan kunci jawaban di akhir nanti atau enggak ya. Sudah siap? Oke. Dengarkan dengan seksama. Mungkin saya bukan pengkhotbah yang baik ya, dengan mungkin adanya yang kurang pas, tetapi saya akan coba ya. Baik, judul khutbah atau ceramah pada kesempatan malam hari ini adalah tentang berkurban untuk kebajikan dan keteladanan. Nah, khutbah ini seharusnya disampaikan oleh anggap saja saya ini Bapak Fauzan Amar, sarjana agama ya, magister manajemen. Oke, saya mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, di tempat yang mulia ini, ratusan kaum muslimin menunaikan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1429 Hijriah. Di tempat ini dan di tempat-tempat lain di belahan bumi, pada 10 Dzulhijjah, setiap tahun umat Islam dalam ratusan juta mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid ke angkasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan selaku hamba terhadap keesaan Allah serta pernyataan untuk selalu taat kepadanya. Bersama itu pula, hari ini di kota suci Mekah Al-Mukarramah, umat Islam dari berbagai bangsa dan negara mengadakan pertemuan akbar dalam rangka menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa hendak mengerjakan haji, maka bersegeralah, karena dia mungkin akan sakit, hilang kesempatan, ataupun memiliki kebutuhan lain, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebuah peristiwa agung yang perlu kita teladani pada momentum Idul Adha ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dengan pengorbanannya telah berhasil mewujudkan momentum ibadah haji dan syariat penyembelihan hewan kurban bagi orang-orang mukmin hingga sekarang. Di hari yang bersejarah ini, kita diingatkan kembali kepada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga nabi-nabi lain dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan, baik yang datang dalam diri maupun masyarakat sekitarnya. Pelajaran yang dapat kita petik adalah semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula cobaan dan ujian yang dihadapinya. Ibarat sebuah pohon semakin tinggi, maka semakin besar pula angin yang menerpanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika detik-detik pengorbanan yang dramatis itu akan berlangsung, terjadilah dialog antara Ibrahim dan putranya Ismail yang sangat menggugah hati dan perasaan kita sebagai contoh kuatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku." Oke, silahkan Mbak Mutiara, saya lanjutkan. "Wahai ayahku, apa yang diperintahkan kepadamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Seperti yang diriwayatkan dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Begitu mengharukan proses pengorbanan tersebut, terlebih ketika Ismail dengan penuh tawakal memohon kepada ayahandanya, "Wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat, agar gelepar tubuh saya tidak membuat ayah bimbang. Telungkupkan tubuh saya sehingga muka menghadap ke tanah, supaya ayah tidak melihat wajah saya. Ayah, jagalah darahku, jangan sampai memerciki pakaian ayah karena bisa menyebabkan perasaan iba, sehingga akan mengurangi pahala. Dan asahlah pisau itu tajam-tajam, agar penyembelihan berjalan lancar. Wahai ayah, baju saya yang berlumuran darah nanti bawalah pulang, dan serahkanlah pada ibu, dan sampaikanlah salamku kepadanya, semoga beliau sabar menerima ujian ini." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah merebahkan tubuh Ismail, meletakkan pipinya di atas tanah, lalu kami panggillah ia, "Wahai Ibrahim, telah engkau turuti perintah itu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Ketahuilah bahwa perintah ini hanyalah ujian yang nyata." Seperti yang diriwayatkan oleh Quran surat Asy-Syaffat ayat 103 hingga 106. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang menyembelih putranya setelah dinyatakan oleh Allah lulus menjalani ujian. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih binatang kurban. Dan sejak itu, maka sebagai tanda syukur, beliau pada waktu tertentu secara kontinu menyembelih hewan untuk ibadah kurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Idul Adha yang bersejarah ini kita dihadapkan pada sebuah cermin kehidupan tentang makna perjuangan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penerus perjuangan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada sesama muslim, kita diwajibkan untuk saling mengingatkan jika ternyata berbagai bentuk kebatilan dan kemungkaran masih terus merajalela di negeri ini,
Kiranya kita perlu bercermin diri. Apakah greget perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah kita selama ini sudah maksimal, atau justru masih ogah-ogahan dan masih suka tawar-menawar? Cobalah kita perhatikan dengan kejernihan hati dan kecerdasan akal dan pikiran betapa pengaruh gaya kehidupan materialistis dan sekuler telah mengakibatkan fenomena-fenomena kehidupan di semua lapisan masyarakat kita menjadi sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat kita lihat dari gejala-gejala yang ada di praktek-praktek kehidupan masyarakat kita yang lebih cenderung meniru gaya hidup barat. Akhirnya, untuk mengakhiri khotbah ini, marilah kita menyampaikan harapan berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang dalam suasana Idul Adha yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Gimana? Dari apa yang saya sampaikan, saya sudah coba untuk menyampaikan sesuai dengan cara orang berkhutbah. Sudahkah kalian menentukan inti pokok dari khutbah? Apa kira-kira intinya? Apa kira-kira intinya berkurban? Ya, memang temanya berkurban. Pengabdian sebagai seorang hamba kepadanya. Kalau berkurban harus dengan ikhlas. Asal mula dari kurban. Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Nggak harus cuma satu kata kok teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa mengungkapkan gagasan-gagasan secara umum gitu ya. Ada beberapa kalimat. Saling mengingatkan sesama muslim ya. Apalagi kalian bisa menggabungkan ya kata-kata kunci dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira apa ya. Pengorbanan yang ikhlas dari seorang Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail. Berkorban merupakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti kita cek ya. Keteladanan Nabi Ibrahim yang taat. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula cobaannya. Nah, oke. Kalian catat ya. Nanti kita cocokkan dengan apa yang ada di balik layar ini nanti sebentar lagi. Ada yang belum menuliskan gagasannya? Saya masih tunggu ya. Karena ini kan ada 25 yang hadir. Ya, saya harapkan partisipasi dari teman-teman sekalian. Kalau berkurban harus kelas. Oke, yang lain? Untuk menguji keimanan dan kesabaran. Boleh.
Oke, enggak apa-apa. Oke, yang lain? Berkorban adalah wujud syukur kepada Allah. Contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, saya kira teman-teman sekalian sangat mencermati ya, sangat mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Baik, ada lagi? Dari pengorbanan Ismail awalnya dari pengorbanan Ismail dari awalnya ya, kemudian adanya kurban. Oke. Dengan berkurban, keikhlasan dari manusia itu pastinya diuji. Diuji dari sifat rakus dan tamak akan harta dunia yang mereka senangi. Boleh. Oke, masih ada lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, kita coba pecah ya. Ya, tadi inilah cara-cara bagaimana kita menuliskan isi pokok sebuah khutbah ya. Jadi tadi seperti yang di awal saya sampaikan, kita hendaknya tahu judulnya apa, kemudian tema yang dibicarakan apa, penceramahnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya untuk menuliskan pertama kali isi pokok khutbah ya. Tadi judulnya adalah berkorban untuk kebajikan dan keteladanan. Kemudian temanya adalah ceramah keagamaan tentang Idul Kurban ya. Jadi judulnya, jadi kalau misalnya kalian tahu judulnya bisa dituliskan, kalau tidak iya kira-kira garis besar saja itu temanya tentang apa ya. Temanya karena ini sebuah khutbah atau sebuah ceramah tentang keagamaan, nah kita tuliskan dari situ momennya momen apa. Jadi temanya adalah tentang ceramah keagamaan Idul Kurban atau Idul Adha. Penceramahnya siapa? Jadi kita punya data-data awal di sini untuk menuliskan isi pokok khutbah ya. Penceramahnya tadi adalah Bapak Fauzan Amar, sarjana agama, magister manajemen. Jadi sudah sesuai ya, seorang sarjana agama yang dia memang belajar tentang agama, kemudian menyampaikan tentang ceramah keagamaan itu sangat sesuai, sinkron ya. Nah, misalnya tempatnya di Masjid Agung Taipei atau waktunya Jumat 10 Oktober 2016 pukul 7 ya waktu Taipei, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk isi pokok awal khutbah. Kata kunci khutbah ya. Kita mungkin bisa breakdown atau kita bisa pilih-pilih per paragraf atau kita bisa pilih-pilih dari penyampaian si khotib tadi ya, beberapa menit awal dan sebagainya. Nah, misalnya ini sudah saya rangkum ya, jadi kata kunci khutbah. Yang pertama, ratusan kaum muslimin menunaikan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi di paragraf pertama ya, untuk menunaikan haji. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Tadi ada sabda Rasul ya yang diutarakan di paragraf kedua, itu intinya adalah suruhan atau peringatan kepada kita untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Kemudian
di paragraf ketiga itu tentang penyampaian peristiwa agung, ya. Kata kuncinya adalah penyampaian atau penjelasan tentang peristiwa agung, di mana menjelaskan tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengorbanan putranya mewujudkan momentum ibadah haji dan syariat penyembelihan hewan kurban. Itu kata kunci yang ketiga. Jadi kata kunci itu tidak hanya satu ya, beberapa macam. Kemudian yang selanjutnya adalah semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula cobaan dan ujian yang dihadapinya. Tadi saya sudah baca juga ada beberapa siswa yang menuliskan kata kunci ini. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya dialog antara Ibrahim dan putranya yang sangat menggugah hati tadi ya, sangat membuat hati kita terenyuh ya, tentang kerelaan dia disembelih oleh ayahnya untuk memenuhi mimpi sang ayah tadi ya. Dalam mimpinya bahwa Ibrahim menyembelih putra sematawayangnya yaitu Ismail. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ketawakalan si Ismail tadi dan permohonan kepada ayahnya ya untuk menyembelih dia. Dia sangat ikhlas, sangat tawakal dan mohon kepada ayahnya untuk melaksanakan mimpi yang diimpikan ya, yang dialami oleh si ayahnya pada waktu semalam sebelum penyembelihan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang peristiwa pengorbanan Ismail dan prosesi penyembelihan kurban. Setelah itu diwajibkan untuk saling mengingatkan kepada sesama muslim untuk berjuang serta berkorban untuk dakwah. Itu kata kuncinya. Kemudian kita diminta untuk merenungkan pengaruh gaya hidup materialistis dan sekuler yang sangat mengkhawatirkan di zaman-zaman digital ini ya. Dan kita bisa merangkum dari dari gagasan pokok tadi, dari kata kunci tadi, kita bisa menyimpulkan pokok inti khutbah ya, bahwa khutbah tadi itu sebagai bentuk pengingat kepada seluruh umat muslim bahwa kita punya peringatan yang cukup agung setiap tahunnya, yaitu peringatan Idul Adha. Nah, dalam hidup ini itu akan selalu ada ujian. Setiap ujian hendaknya selalu teguh serta kuat iman, selalu berjuang dan ikhlas dalam menghadapinya. Nah, itu dia isi khutbah yang saya sampaikan tadi ya. Intinya seperti itu. Jadi khutbah tadi yang disampaikan oleh Bapak Fauzan atau saya wakili tadi ya, itu merupakan bentuk pengingat kepada seluruh umat muslim bahwa kita tuh ada loh peringatan Idul Adha, kalau ada yang lupa itu. Kemudian dalam isi khutbahnya ya, tadi setiap orang yang hidup di dunia ini pasti ada ujian. Hanya kadar-kadar orang yang menafsirkan, kadang-kadang orang bilang ini ujian terlalu berat, ada orang yang bilang ini ujian tidak terlalu berat sehingga saya harus melewatinya. Nah, setiap ujian hendaknya selalu teguh dan kuat iman. Setiap orang yang kuat imannya tentu saja ujiannya akan semakin berat. Tapi tidak lantas kemudian ujian yang berat tersebut kita kemudian menyerah. Nah, yang diharuskan adalah kita harus selalu berjuang dan ikhlas dalam menghadapinya ya. Ini materi terakhir, bagaimana cara membuat khutbah. Kalau tadi kan kita mendengarkan kemudian kita menyimpulkan apa isi khutbah. Nah, bagaimana kalau kita yang sekarang membuat khutbah tersebut? Yang pertama, kita harus menentukan topik yang akan kita bicarakan. Tentu saja topiknya harus menarik. Ya, kalau tidak menarik tentu saja akan membuat bosan. Hindari seperti itu ya. Jadi kalau kita menentukan sebuah topik itu yang menarik ya. Misalnya yang lagi booming
sekarang apa dan sebagainya ya, atau sesuai dengan momentum atau sesuai dengan apa ya namanya, peringatan-peringatan yang ada waktu Anda ingin berkhutbah ya. Kemudian bahasa yang digunakan itu sesuai dengan daya tangkap si pendengar. Jangan sampai kalian berkhutbah itu dengan bahasa yang tinggi padahal audiens kalian atau orang yang mendengar kalian tuh kaum-kaum bawah, misalnya orang-orang desa yang misalnya tidak paham bahasa Inggris. Ya jangan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian harus sesuaikan dengan daya tangkap pendengar. Nah, yang tadi sesuaikan dengan alokasi yang tersedia. Misalnya kalian diminta khutbah untuk mengisi khutbah misalnya 30 menit. Jangan kalian kemudian menyiapkan materi untuk 2 jam ya. Jadi pertama harus tentukan topik ya. Topiknya harus menarik sesuai dengan daya tangkap si pendengar, dan juga kita harus perhatikan alokasi waktunya. Nah, sebelum membuat, alangkah baiknya kalian tuh membuat garis besarnya dulu ya. Setelah topik kita temukan ya, kemudian kita buat garis besarnya. Apa yang akan kita sampaikan, misalnya A, B, C, ada 3 misalnya ya. Kemudian dari A, B, C tersebut kita kembangkan ya. Materi tersebut itu akan lebih mudah. Carilah gagasan yang sesuai dengan topik yang Anda bicarakan supaya pembicaraan jelas, tidak mengambang, dan sesuai dengan alokasi dan kesempatan yang disediakan. Banyak orang yang berbicara itu biasanya itu dia melompat-lompat ya, tidak jelas. Jadi gagasannya apa, intinya apa, tapi dia memberikan contohnya atau penjelasannya itu melompat-lompat, kadang-kadang tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan, dan hindari seperti itu supaya tidak membuat orang bosan dan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum berkhutbah. 1. Kemampuan menguasai materi ceramah. Jadi jangan sampai kalian berkhutbah itu tidak menguasai materinya. Nanti akan kelihatan bahwa kalian tidak siap. Ya, ketemu misalnya ketemu topik A tentang topik Idul Adha ya, misalnya begitu. Kalau kalian tidak siap apa itu Idul Adha, secara detail apa, cerita apa yang ada di dalam Idul Adha tersebut. Nah, nanti misalnya kalian tidak siap, malah membicarakan tentang Idul Fitri, tentang harus saling memaafkan, harus saling mengunjungi misalnya gitu ya. Itu kan tidak sesuai. Jadi kalian harus menguasai materi ceramah. Kemudian yang kedua adalah mempunyai alat untuk menyampaikan, yaitu kemampuan berbahasa. Jadi alat yang dimaksud di sini bukan mikrofon, bukan proyektor, bukan LCD, bukan laptop dan sebagainya, tetapi lebih ke kemampuan bahasa. Pilihlah bahasa-bahasa yang sesuai dengan pendengar kalian. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa ditangkap oleh pendengar kalian ya. Itulah pentingnya kenapa sebelum kita berkhutbah atau berbicara di depan umum, kita perlu tahu audiensnya atau pendengarnya itu siapa, sehingga kita bisa memilah dan memilih bahasa yang akan kita gunakan. Ya, tadi menggunakan bahasa baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih materi dan cara penyampaian yang benar. Misalnya topiknya masih aktual ya, topiknya masih baru-baru, dapat bermanfaat. Jangan menyampaikan sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya, dan harus dipahami oleh si penceramah ya. Kalau kalian punya bukti atau ilustrasi atau misalnya sesuatu hal yang ingin disampaikan atau ditunjukkan kepada pendengar ya, kalian harus menyiapkan atau menempatkan bukti atau ilustrasi atau alat peraga yang akan disampaikan itu dekat dengan kalian, jangan jauh-jauh ya, jadi nanti memakan waktu banyak. Kemudian selanjutnya gaya dan ekspresi yang harus diperhatikan adalah hindari gaya yang tidak bermanfaat, misalnya sering goyang-goyang ataupun sering mangguk-mangguk atau sering kukur-kukur ya, sering garuk-garuk kepala, garuk-garuk tangan dan sebagainya. Itu hindari hal-hal yang seperti itu tidak bermanfaat. Kemudian hindari celoteh yang tidak mendukung topik. Jadi jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau
kalimat ya atau celotehan-celotehan yang dia tidak mendukung topik ya, jauh dari topiknya. Kemudian bangun interaksi antara penceramah dan pendengar. Kemudian ekspresi wajahnya harus simpatik ya untuk menghindari bosan. Kenapa lost comment? Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari pelajaran pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita ketemu di kelas PPKN ya. Kita log out dulu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana bisa dengar suara saya? Wah, ini tadi habis sinyalnya. Ya, sinyal saya tiba-tiba hilang. Oke, itu tadi memang sudah selesai kok, teman-teman sekalian. Jadi, ekspresi wajahnya harus simpatik ya, tidak boleh membosankan, harus membangun interaksi dengan pembicara. Baik teman-teman sekalian, kita tutup saja materi pada malam hari dengan berdoa. Menurut keyakinan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita log out dulu. Kita akan ketemu lagi di kelas PPKN. Saya tunggu di kelas PPKN ya. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kelas PPKN.